Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar dari seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama yang bernama Yeremia. Ia adalah seorang nabi Allah. Nama Yeremia berarti kemuliaan Allah. Dan tugas yang diembankan pada Yeremia sebagai nabi Allah itu tidaklah mudah, karena ia harus mewartakan kehancuran bangsanya sendiri, sebagaimana yang dicatat di dalam Yeremia pasal 27 ayat 12 sampai ayat 22. Mewartakan kehancuran bangsa sendiri di hadapan penduduk negeri itu membuat Yeremia dibenci oleh masyarakat Yehuda. Masyarakat Yehuda menghendaki mendengar berita-berita yang bagus mengenai bangsanya. Apalagi pada waktu itu bangsa Yehuda tengah berada di tengah ancaman penyerangan atau invasi tentara Babel. Dan dalam situasi yang menegangkan itu, Yeremia dianggap sebagai provokator yang membuat suasana negeri menjadi semakin keruh, dan ia dianggap sebagai ancaman dari dalam negeri sendiri. Bahkan dia juga dianggap pengkhianat bangsa. Dan bersamaan dengan pemberitaan kehancuran bangsa Yehuda oleh Yeremia, hadir juga nabi yang lain. Dan nabi yang lain itu bernama Hananya. Di hadapan rakyat Yehuda, Hananya memproklamirkan bahwa dirinya adalah nabi Allah yang sejati. Ia bahkan menuduh Yeremia sebagai nabi palsu. Pada akhirnya perdebatan keduanya, yaitu perdebatan antara Yeremia dan Hananya, itu merupakan pertemuan antara nabi palsu dan nabi sejati. Dan akhirnya tampak bahwa Hananya adalah nabi palsu. Ia tidak menyampaikan berita dari Allah, tetapi yang disampaikannya adalah berita untuk menyenangkan telinga para pendengarnya. Sebab dengan menyampaikan berita itu, ia menjadi terkenal dalam masyarakat, diterima, dikagumi, dipuji dan sebagainya. Kita dapat melihat percakapan antara kedua nabi ini di dalam Yeremia pasal 28 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-16. Hananya berbicara di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-5 demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekhonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Tetapi Yeremia kemudian menjawab di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 demikian. Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah, hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah berbuat kepada banyak bangsa dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan.
Kemudian Hananya menjawab di dalam ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Selanjutnya saudara, di dalam ayat yang ke-13, 14, dan juga 16, Yeremia berkata, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Saudara, Yeremia adalah nabi Allah yang sejati, dan dia menyampaikan berita dari Allah. Sekalipun isi berita yang harus disampaikan bukan berita yang enak untuk didengar, Yeremia tetap menyampaikan berita itu. Dan dari Yeremia kita belajar tentang integritas yang sangat nampak atau sangat kuat di dalam dirinya. Sebaliknya, kita melihat Hananya sebagai seorang yang konformitas atau seorang yang berkompromi dengan kelompok-kelompok yang ada di sekelilingnya dengan tujuan supaya ia diterima, ia dipuji dan sebagainya. Dan ia tidak mau menyampaikan berita dari Allah karena mengikuti kemauan masyarakat Yehuda yang menghendaki mendengar hal-hal yang manis dan enak didengar saja. Sekali lagi, semuanya dilakukan oleh Hananya demi untuk mendapatkan pujian dan kehormatan dari kalangan atau masyarakat Yehuda. Dan pada akhirnya Hananya mengorbankan nilai-nilai kebenaran. Maka seperti Yeremia, kita perlu untuk mempunyai sikap yang tepat yang harus berdasarkan nilai-nilai yang penting, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Alkitab. Tindakan yang kita lakukan harus berdasarkan pada nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Dan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai inilah yang disebut dengan integritas.